Kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB kini merembet ke pejabat elit birokrasi di Pemprov Papua. Kini Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Gerius Oneyoman atau GOY selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua periode 2018-2021 sekaligus merangkap pejabat pembuat komitmen atau PPK sebagai tersangka kasus suap. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 20 Juni, PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu memberikan penjelasan dalam jumpa pers di kantornya Jakarta Selatan pada Senin kemarin. Penetapan tersangka terhadap Gerius berdasarkan perkembangan fakta penyidikan dan adanya kecukupan alat bukti. Gerius dijerat dalam pengembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. Sebelumnya dalam kasus ini telah menjerat Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB dan Direktur PT Tabibangun Papua Rijato Nolaka. Dalam rangka kepentingan penyidikan, KPK selanjutnya menahan Gerius untuk penahanan pertama selama 20 hari, terhitung sejak 19 Juni hingga 8 Juli 2023. Penahanan dilakukan di rutan KPK pada Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi. Dalam konstruksi perkara, disampaikan Lukas NMB sebagai Gubernur Papua melaksanakan beberapa kegiatan pengadaan proyek infrastruktur di Dinas PUPR dengan memenangkan perusahaan tertentu. Di antaranya milik Rijato Nolaka, yaitu PT Tabibangun Papua untuk mengerjakan proyek multi-years. Tersangka Jerius kemudian bersama-sama Lukas diduga membantu dan mengkondisikan Rijatono untuk memenangkan proyek-proyek pekerjaan dimaksud, yakni dengan memberikan bocoran berupa harga perkiraan sendiri atau HPS, KAK, dan dokumen persyaratan teknis lelang lainnya sebelum diumumkan Dinas PUPR. Sehingga memudahkan RL atau Rijatono Laka menyiapkan persyaratan lelang dengan waktu yang terbatas. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan pesaing dapat dengan mudah digugurkan pada tahapan evaluasi. Dari setiap pekerjaan yang dimenangkan Rijatono dari Dinas PUPR periode 2019-2021, ia memberikan kepada Jerius fee sebesar 1% dari nilai kontrak. Jarius diduga telah menerima sesuatu, hadiah atau janji berupa uang dari tersangka RL sebesar 300 juta rupiah. Dengan demikian, Jarius One Yoman sebagai pihak penerima atas perbuatannya ia disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 dan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Asep mengatakan KPK prihatin adanya penyimpangan anggaran proyek infrastruktur yang seharusnya untuk pembangunan daerah, termasuk stimulus bagi peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karenanya, KPK melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi akan terus melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah khususnya di Papua, terutama dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal ini untuk memberikan pelayanan yang prima serta kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Berdasarkan perkembangan fakta penyidikan dan adanya kecukupan alat bukti, KPK kemudian menetapkan Saudara GOY selaku Kepala Dinas PUPR Pemprov Papua periode 2018-2021 dan merangkap pejabat pembuat komitmen PPK saat ini ditetapkan sebagai tersangka. Dalam rangka kepentingan penyidikan, KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Saudara GOY untuk penahanan pertama selama 20 hari yang terhitung sejak tanggal 19 Juni hari ini sampai dengan 18 Juli 2023.
Penahanan dilakukan di rutan KPK pada Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.